kita betul-betul harus komitmen ya, harus komit dalam menyiapkan platform ini. Kita harus tahu bahwa LMS ini harus kita dukung gitu. Tidak hanya Kemendagri, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya Bina Pemdes. Ini betul-betul harus linear. Dari pusat sampai dengan ke desa, melewati provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan ke desa. Ini juga harus kita komit. Ya, bahwa ini pelatihan sebuah kemajuan dan tentu kita jaga sinergi. Ya, jadi jangan juga karena kita sudah directly ke desa, kita abai kepada kabupaten kota, kita abai kepada provinsi. Tidak, ini sama-sama. Dan tentu ya yang paling terdepan adalah desa, betul-betul dia tahu posisi juga. Dia tetap kalau nuwun lapor juga kepada Pak Camat, lapor kepada Dinas PMD atau terkait di kabupaten kota dan seterusnya. Begitu juga kabupaten kota secara bertingkat. Nah, teman-teman, terakhir karena bahwa ini adalah sebuah inovasi, ya kan, sebuah capaian di dalam platform peradaban teknologi informasi, ya kan. Nah, saya kira ini tetap kita harus memberikan saran, masukan, ya, sambil jalan otomatis. Ini learning by doing juga, gitu. Jadi kita tahu apa kira-kira yang harus kita berikan. Karena ini akan berkelanjutan. Sistem. Ya, mudah-mudahan ini tentu dukungan budget tetap ada. Hal yang paling prinsip pasti adalah kami bagus Pak, berapi-api, tapi kami nggak punya anggaran Pak, kami nggak punya budget. Kami bagus Pak, bersemangat, tapi kami dalam menyusun KUA PPAS untuk menjadi bagian program tidak ada Pak. Gitu. Tidak ada dukungan regulasi, tidak ada perdanya, tidak ada perkadanya, belum ada permennya Pak Dirjen. Nah ini tolong kasih masukan ke kita, sehingga nanti juga tidak karena ada LMS, bikin permen, bikin PP LMS, tidak juga. Kita bisa cantolkan atau melihat di ekosistem kebijakan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa yang bisa menjadi varian atau spesies LMS itu bisa masuk di sana. Sehingga cukup nanti akan keluar di dalam perda misalnya atau di dalam Permendagri misalnya untuk mendorong terbitnya KUA PPAS kalau mau masuk program di tingkat daerah atau bisa menjadi bagian dari dokumen-dokumen perencanaan RPJMN otomatis harus kita jangan cantolkan nih Pak Dir, kita kawal RPJMD kita harus sampaikan juga kepada mereka karena mereka akan menyusun RKPD setiap tahun. Begitu juga teman-teman kita di dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes. Nah ini juga saya ingin informasikan bahwa ke depan insya Allah mohon doa dan dukungannya kita akan mencoba membridging lah, menjembatani antara RPJMDes yang dari bottom akan dia inline dengan RPJMD dan RPJMN. Ini menjadi program kita ke depan. Jadi jangan sampai varian ataupun beberapa major program di dalam RPJMD atau RPJMN tidak mendarat, tidak membumi di desa. Sehingga desa bikin varian RPJMD-nya sendiri. Dia tidak inline dengan RPJMD. Nah, ini persoalan. Ya kan, sementara dia menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan daerah. Walaupun dia hari ini juga sebagai subjek di dalam pembangunan dengan keotonomiannya, ya kan, dengan rekognisi di desanya gitu, kearifan lokalnya, kewenangan desanya. Tapi dia tetap menjadi bagian dari negara kesatuan yang kita sudah bagi secara otonom pada provinsi dan kabupaten kota, sehingga tetap akan juga diampu oleh kabupaten kota. Jangan sampai tabrakan dalam konteks perencanaan di masing-masing desa dan daerah. Saya kira itu. Terakhir sekali lagi bahwa semoga LMS ini betul-betul menjadi sebuah novelty bagi pemerintahan pusat untuk kita kemajuan ya bagi pemerintahan desa dan daerah juga tentunya. Dan ini akan bisa kita replikasi di dalam proses-proses pembelajaran yang lain. Dan tentu saya kira konten dan konteks di dalam semua platform ini menyeluruh. Tidak hanya yang sering kita kenal hari ini sudah ada Syscodes, Link, mungkin penataan batas juga sudah akan menggunakan yang sering saya sampaikan di beberapa forum namanya DPM atau Drone Participatory Mapping. Jadi ada drone setiap desa itu untuk mengetahui potensi desanya, tata guna lahannya. Saya ini desanya sebetulnya ini desanya landscape rata kah atau topografinya itu bergunung-gunung, bebatuan kah dan seterusnya. Sehingga dia menggunakan expert kerjasama dengan perguruan tinggi, dia menggunakan namanya drone participatory mapping. Jadi tidak hanya oleh surveyor, tidak hanya sensus gitu ya, tapi dia sudah menggunakan drone. Ini adalah kemajuan teknologi. Nah, kami akan terus dorong bahwa dengan platform LMS ini adalah sebuah wadah pembelajaran yang mulai terintegrasi dan kita akan lakukan secara simultan terus-menerus dan kita akan combine apa yang menjadi saran masukan dari teman-teman desa, kabupaten kota, dan provinsi. Sehingga tidak ada terus ini pusat maunya seperti ini. Enggak, harus kita sesuaikan juga. Bahkan mungkin ke depan kita akan mengadop kearifan lokal, cara-cara pembelajaran